أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Aku bersumpah demi hari kiamat. Aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang sangat menyesali dirinya. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulangnya? Tentu, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Akan tetapi, manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Quran Surah Al-Qiyamah 1-6. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah adalah sebuah ungkapan yang sepatutnya tak pernah henti kita ucapkan dari lisan kita, dari hati kita, dan juga dengan perbuatan kita kepada sang pemilik nikmat, yaitu Allah Rabbul Izzah, yang tak pernah putus mencurahkan kasih sayangnya yang berupa nikmat dalam setiap desahan nafas kita. Karena pada hakikatnya tak ada keburukan dalam hidup ini, tak ada kesulitan dalam hidup ini. Keburukan dan kesulitan itu hanya merupakan penilaian dari sisi gelap pikiran kita yang dikarenakan ego sang malik, sang penjaga neraka, lebih menguasai ego sang Ridwan, sang penjaga surga. Maka bersyukurlah jika kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa menangkap hikmah dari segala apapun yang Allah berikan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, mohon maaf kali ini saya atau kita sharing bersamanya kebetulan, alhamdulillah saya baru saja berziarah ya. Jadi konten ini ada di kebun. Jadi kalau ada suara yang mungkin ada suara-suara seperti tonggeret kalau kata orang Sundanya atau yang lainnya, mohon maaf ya. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, kehidupan kita adalah sebuah proses dalam pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangatlah wajar dalam hidup kita akan menjalani berbagai macam kejadian yang sebenarnya tujuan dan berbagai kejadian itu merupakan suatu proses gemblengan dari Allah untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Maka pada hakikatnya jika kita menemukan keluarga kita, saudara kita, atau teman-teman kita sedang berkupang pada suatu keburukan menurut pandangan kita, namun sebenarnya dia sedang berproses agar mau menuju kepada kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses kehidupan diibaratkan air yang mengalir. Maka lihatlah air yang mengalir. Dia akan menemukan, kemudian dia akan melewati berbagai tempat, melewati bebatuan, melewati tempat dangkal, tempat dalam, bahkan terkadang dia jernih dan juga terkadang juga dia keruh. Namun dia tak pernah berhenti sebelum sampai ke tujuan akhirnya, yaitu lautan yang luas. Inilah kehidupan kita. Jika kita berhenti pada satu masalah kehidupan kita, kita tak akan pernah bertemu dengan sang pemilik lautan cinta dan kasih sayang, sang pemilik kehidupan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka yakinlah sahabatku, dalam setiap kejadian yang kita alami, di sana Allah simpan kebahagiaan dan juga makna dari kehidupan kita yang sebenarnya. Maka buang jauh-jauh dari pikiran kita dalam memaknai kehidupan kita itu sebagai ujian atau cobaan. Akan tetapi maknailah hidup ini sebagai satu kebenaran yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah fana. Tak ada yang kekal ataupun abadi. Maka seyogianya tujukanlah segala rutinitas selama kita hidup ini hanya semata-mata karena Allah. Karena disadari atau tidak disadari, proses perjalanan dari awal kita di dunia ini
sampai kita meninggalkan dunia ini adalah proses innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita sebagai manusia merupakan perwujudan dari alam dunia ini. Alam semesta yang dapat kita nikmati dengan panca indera kita dinamakan sebagai alam kabir atau alam besar. Sedangkan diri kita ini adalah alam shogir atau kecil, maka sudah pasti segala apapun yang terjadi di alam kabir akan terjadi juga pada alam shogir atau diri kita. Salah satunya adalah kiamat. Lalu makna dari kiamat itu apa yang sebenarnya? Iqra kitabak. Kita bermuhasabah di dalam diri kita saat ini, karena hidup yang sebenarnya adalah bukan kemarin, bukan esok, akan tetapi saat ini, detik ini, dan hari ini. Arti kiamat yang sebenarnya bukanlah kehancuran. Jika kita terjemahkan arti qiyam dari bahasa Arab, qiyam adalah berdiri atau bangkit. Maka ada istilah qiyamul lail yang artinya mendirikan sholat malam. Maka yaumil qiyamah mengandung makna yang sebenarnya atau adalah hari berbangkit. Kapan hari berbangkit itu? Hari berbangkit itu tidak usah menunggu hari esok, menunggu hancurnya alam semesta ini. Karena kiamat di masa mendatang itu adalah mutlak urusan Allah, bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita dan yang menjadi pertanggungjawaban kita adalah kiamat atau bangkitnya kesadaran tentang keruhanian jiwa kita pada saat kehidupan kita saat ini. Agar saat kita mengalami kebangkitan yang sesungguhnya pada saat kita kembali kepada Allah, kita sudah menemukan dan mengalami kebangkitan yang sebenarnya sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita kiamatkan atau kita bangkitkan di dalam diri kita saat ini? Maka lihat pada Al-Qiyamah ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Disinilah Allah menggunakan kata nafs, atau nafs itu jiwa, bukan ruh. Lalu apa bedanya ruh dengan nafs atau jiwa? Ruh itu adalah kondisi ruhaniah kita yang awal, yang bersih, yang tak akan pernah tercampur dengan kekotoran apapun, yang Allah simpan di dalam diri kita. Maka lihat, sejahat apapun orang, ketika melakukan kejahatan, dia akan sadar dan tahu yang dia lakukan itu sebenarnya salah. Maka tak ada seorang maling yang melakukan aksinya terang-terangan, karena dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Nah, kesadaran akan kesalahan itulah yang disebut dengan ruh yang suci. Lantas kenapa dia tetap melakukan aksi kejahatannya? Itulah jiwa atau kesadaran kita yang sudah terkontaminasi oleh nafsu-nafsu keinginan diri yang bersifat duniawi. Ego yang bersifat Malik sang penjaga neraka lebih menguasai ego yang bersifat Ridwan sang penjaga surga. Makna Malik dan Ridwan sudah kita bahas di video sebelumnya. Maka makna kiamat yang sebenarnya adalah menghancurkan kekotoran jiwa kita yang sudah dikuasai oleh keegoan nafsu angkara murka yang ada di dalam diri kita, kemudian membangkitkan jiwa kesadaran kita untuk ketenangan jiwa agar bisa kembali kepada tempat awalnya, yaitu ruh yang suci. Maka selain Malik dan Ridwan, makna dari kekotoran jiwa kita ini yang menutupi kesadaran jiwa kita itu juga disebut dengan Dajjal. Dan jiwa yang sudah bangkit dari kesadaran itulah Al-Mahdi yang sebenarnya, yang dapat membuka kegelapan jiwa kita menjadi suatu yang terang benderang sehingga mudah menangkap makna dalam kehidupan ini. Maka terhadap jiwa-jiwa yang sudah kiamat, yang sudah menaklukkan dajjal-dajjal amarah, lawamah dan sawiyah, Allah berkenan memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Al-Fajr ayat 27-30. Wallahu alam bissawab.
Demikian sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, saling bersama kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.